Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Faqir membersamai panjenengan semuanya untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan yang membahas tentang seputar akhlak-akhlak, etika-etika seseorang yang menghafalkan Al-Quran atau seseorang yang membaca Al-Quran dan lain hal sebagainya. Yang mana kitab ini dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Qutub An-Nawawi, nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab ketiga, yang mana bab ketiga ini membahas seputar bagaimana anjuran agar kita itu selalu memuliakan Ahlul Quran, selalu memuliakan mereka-mereka yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, mereka-mereka yang menghafalkan Al-Quran dan mampu untuk mengamalkannya. Dan larangan juga agar kita itu tidak boleh menyakiti mereka, yaitu menyakiti orang-orang yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, Ahlul Quran. Karena Ahlul Quran itu adalah Ahlullah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat kalau Ahlul Quran tersebut, orang yang hafal Quran tersebut mengamalkannya. Jadi bab ketiga ini masih membahas tentang seputar anjuran agar kita itu memuliakan Ahlul Quran dan larangan agar kita itu tidak boleh menyakiti mereka. Dan kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membaca satu hadis, dua atau bahkan tiga hadis, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis Abdullah bin Abbas, yang mana dua hadis ini juga sudah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab yang kedua kemarin. Dan kemudian kita juga sudah melewati membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang membahas tentang kita itu harus memuliakan beberapa kelompok manusia, yang dengan kita memuliakan mereka maka sejatinya kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita anjuran agar kita itu memuliakan orang tua yang mereka itu beragama Islam. Kemudian kita harus memuliakan juga hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, tapi dengan syarat, dengan garis bawah, bahwa orang tersebut, orang yang hafal Quran tersebut, orang yang tidak berlebihan di dalam menafsirkan Al-Quran, tidak ghairul ghali bahasa hadisnya, yaitu orang yang tidak terlalu ekstrim banget di dalam ingin menafsirkan Al-Quran, ingin mengeluarkan, ingin mengorek-ngorek kandungan isi Al-Quran, bahkan sesuatu yang sifatnya mutasyabihat pun sampai dia ingin perdalam, itu terlalu berlebihan, ekstrim, ya. Itu kalau yang kayak gitu kita nggak perlu memuliakan mereka itu, ya, karena jatuhnya dia akan berakibat di dalam aktivitas dia sehari-hari, berakibat di dalam fatwa dia itu akan berlebihan juga, tasyaddud. Kalau orang hafal Quran dengan kriteria seperti itu. Dan juga kita memuliakan, salah satu syaratnya juga, kriterianya juga yang harus kita muliakan itu adalah orang yang hafal Al-Quran, hamilul Quran, ghairul ghali walal jafi anhu. Walal jafi maksudnya adalah orang yang dia itu memiliki hubungan dengan Al-Quran terus-menerus, bukan yang meninggalkan Al-Quran. Ada orang hafal Al-Quran, dulunya pernah hafal Al-Quran, tapi setelah lama banget dia itu tidak ada interaksi sama Al-Quran sama sekali. Misal dia sibuk sama urusan duniawi,
Sehingga walaupun dia pernah dilabel memiliki ya pangkat, memiliki label hafal Quran, tapi dia udah lama meninggalkan itu, meninggalkan Al-Quran. Jadi dia hafal Quran, tapi dia udah lama banget tidak membaca Al-Quran. Apalagi murojaah. Nah, misal dia terakhir menghafal, dia terakhir murojaat, dia terakhir menghafal Al-Quran, dia terakhir membaca Al-Quran, bahkan itu di bulan Ramadan misalnya. Itu namanya jafa. Maka orang yang hafal Quran, ahlul Quran dengan kriteria semacam ini, itu tidak harus kita muliakan. Ya, yang ada anjuran untuk memuliakan mereka itu adalah ahlul Quran dengan kriteria yang sekiranya dia itu ahlul Quran, hafal Quran, tapi dia juga gak terlalu ekstrim, dia mengamalkan isi Al-Quran, dan juga dia terus-menerus interaksinya sama Al-Quran itu luar biasa. Istiqomah membaca Al-Quran, muroja Al-Quran. Maka orang-orang tersebut yang hendaknya kita muliakan sesuai dengan anjuran Nabi. Karena ini anjuran Nabi, hadis. Ya, bukan menurut hawa nafsu kita. Enggak, percuma ngafalin Quran, tapi dia gini. Padahal dia soleh, dia orang soleh. Dia mengamalkan Al-Quran. Tapi karena atas dasar kebencian kita sama orang tersebut, kita akhirnya enggak perlu kita memuliakan dia. Nah, ini anjuran Nabi Muhammad SAW, bukan anjuran saya maupun ustadz-ustadz yang lain maupun ulama-ulama yang lain. Ini anjuran langsung dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga yaitu memuliakan pemimpin, ya, pemimpin yang adil. Nah, kemudian sekarang kita melanjutkan di hadis setelahnya, hadis berikutnya. Hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah, juga termasuk salah satu perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, orang beliau Sayyidatuna Aisyah itu kesehariannya memang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan Sayyidatuna Aisyah juga perempuan yang sangat cerdas. Oleh karena itu beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anha wa ardaha. Dari sahabat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, sahabat sekaligus istri tercinta Nabi Muhammad SAW, qalat. Nah, ini Sayyidatuna Aisyah yang berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, memerintahkan kami agar kami itu selalu menempatkan orang itu sesuai dengan levelnya, sesuai dengan derajatnya. Jadi kita itu memperlakukan orang sesuai dengan kehormatan dia, sesuai dengan martabat, derajat dia. Itu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksud dari hadis ini? Menunjukkan bahwa ini itu anjuran, perintah, amarona, amar. Kalimat amar berarti di sini perintah, bahwa Nabi itu menyuruh kita untuk memposisikan orang sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia ulama, maka kita harus memperlakukan dia sebagaimana ulama. Kalau kita tahu bahwa dia itu adalah ulama, tokoh agama yang dihormatin, kita perlakukan dia selayaknya dia itu ulama. Jangan kita memperlakukan ulama seperti kita memperlakukan seseorang yang awam. Ya, kita jangan disamakan. Dan ini perintah, bukan berarti kita lantas kemudian kita harus menjadikan ulama tersebut serba benar, bukan. Ulama juga manusia. Ya, terkadang mereka juga ada khilaf, mereka juga ada kesalahan. Ulama, mereka bukan berarti maksum, mereka terbebas dari dosa. Kita tidak menjadikan mereka seperti nabi, enggak. Tapi kita menjadikan ulama itu, kita menghormati ulama, kita memposisikan ulama, memperlakukan ulama tidak sama seperti kita memperlakukan orang awam. Maka sebagaimana seperti itu juga, kita memperlakukan orang yang hafal Quran, kita memperlakukan orang yang hafal Quran, hamilul Quran, tapi dengan syarat tadi ya, ghairul ghali walal jafi anhu, yaitu orang yang hafal Quran yang sekiranya dia itu mengamalkan isinya, mengamalkan Al-Quran, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak terlalu ekstremis, dan juga dia tidak terlalu meninggalkan Al-Quran, dia istiqomah, maka orang tersebut
adalah termasuk ahlul Quran. Dia mendapatkan pangkat ahlul Quran. Nah, orang yang mendapatkan pangkat ahlul Quran tersebut layak kita muliakan, kita posisikan sebagaimana posisinya dia. Dia ahlul Quran. Apakah pantas kita perlakukan seperti ini? Apakah pantas kita memperlakukannya seperti orang awam pada umumnya? Apakah pantas kita memperlakukan ahlul Quran itu sebagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kesibukannya sama duniawi? Tidak. Ya, jadi semuanya itu ada aturannya masing-masing, dan itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita sebagai ulama, kalau seandainya kita sebagai orang alim, ya kita sebagai orang yang dipandang tokoh agama, maka kita menuntut diri kita sendiri agar hati kita itu jangan sampai ada rasa sombong, kepingin dihormatin, atau gila hormat, atau kepingin seseorang itu mencium tangan kita bolak-balik, atau seseorang itu ingin terus menghormati kita, apalagi sampai ada na'udzubillah min zalik dalam perasaan seorang alim, dalam hatinya itu ingin merasa dihormati, dimuliakan, terus kemudian kemana-mana harus naik mobil mewah. Bukan masalah itunya. Kalau bagi kita seseorang yang dai, seseorang yang alim, tokoh agama, kita menuntut diri kita itu, hati kita itu jangan sampai seperti itu, na'udzubillah. Kita harus tawadhu, kita harus merendah. Nah, kita jangan sampai ada niatan hal-hal terbesit kita ingin dihormati. Tapi kalau kita, ini artinya kita harus memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan porsinya. Tapi kalau kita sebagai seorang awam, kita sebagai seseorang yang mengambil ilmu dari ulama itu, maka kita harus memposisikan ulama itu sebagaimana semestinya. Jangan malah dibalik. Nah, sekarang dibalik. Banyak ulama yang dia itu gila hormat. Dia itu kepingin sangat menuntut untuk dirinya itu agar dihormatin. Nah, dia itu selalu menuntut, oh ayo hormatin saya, azimuni, ayo cium tangan saya, ayo kasih uang saya, ayo, dan lain hal sebagainya. Tapi sebaliknya justru malah orang awamnya itu selalu dia itu menghujat ulama. Dia mengatakan, oh ini ulama nggak perlu dihormatin, ini ulama jadi pilih-pilih, ulama ini yang saya hormatin, ulama ini yang, jadi ulama yang sesuai hawa nafsunya itu yang dihormatin, yang lainnya tidak. Nah, hal seperti ini justru menjadi kebalik dari apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita itu memposisikan manusia sesuai posisinya, ya, memposisikan kita itu menghormati manusia sesuai dengan martabat dia, derajat dia. Anunzilan nasa manazilahum, sesuai tempat mereka, ya. Kalau mereka ulama, ya apakah pantas kita jadikan ulama tersebut di posisi demikian, di tempat demikian, ya. Itu insya Allah kita semua bisa mengerti apa maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW ini. Jadi jangan malah dibalik. Ya, kalau kita sebagai orang awam, ya kita harus menghormati ulama. Kita harus menjadikan ulama itu, pendapat ulama itu di atas kita. Ya, seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Ya. Ulama itu tugas mereka berfatwa. Ulama itu tugas mereka adalah untuk untuk membahas problematika umat dalam urusan syariat agama. Kemudian mereka menentukan hukumnya. Dan mereka belajar, para ulama itu mereka menghabiskan umur mereka untuk belajar agama. Kemudian mereka memberikan hukum kepada orang awam bahwa hukumnya seperti ini. Lantas kemudian tugasnya orang awam ya harus menerima. Ya, tugasnya orang awam itu tinggal menerima apa yang dikatakan oleh ulamanya. Karena memang semuanya sudah ada tugasnya, sudah ada porsinya masing-masing. Nah, tugasnya orang awam itu tinggal menerima. Oh iya, sami'na wa ata'na, atau bahasa Jawanya sendiko dawuh. Apa yang dikatakan oleh ulama, ya kami nurut. Karena memang ulama juga tidak memfatwakan suatu hukum kecuali karena mereka telah mempelajari apa masalah yang terjadi di tengah umat. Apa masalah, apa problematikanya, ada dalilnya. Terus kemudian ada debatnya juga. Ada saling tukar pendapat sampai menghasilkan rumusan masalah, kemudian hasillah hukum. Ya, kemudian menghasilkan suatu hukum, kemudian disampaikan kepada orang awam. Nah, sekarang kita berada di zaman di mana orang awam itu justru malah mereka itu mengkritik ulama. Ngapain ulama itu jadi panitia surga? Ngapain itu kiai mengeluarkan fatwa haram dalam urusan ini?
Kenapa orang ini hakaza hakaza? Kenapa ulama ini nggak usah sok jadi panitia surga. Uruslah surgamu sendiri, jangan kau urusi nerakaku. Yaitu gambaran orang zaman sekarang. Kalau dinasehatin seperti itu, padahal memang sudah tugasnya ulama itu memberikan hukum. Lah kalau orang awam itu tinggal menerima, bukan malah sebaliknya, orang awamnya malah sok-sokan, orang awamnya, masyarakat umumnya itu malah ya mereka nggak pernah ada latar belakang keilmuan, mereka juga nggak tahu kitab, mereka nggak tahu dalil, mereka baca Al-Quran aja nggak lancar. Lantas kemudian ketika mereka dikasih hukum, mereka soal-soal, oh hukum ini salah, seharusnya begini-begini. Itu menunjukkan bahwa orang itu sudah keluar dari porsinya, seperti itu. Dan ini keluar dari anjuran Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, amarona nasu an nunzila, amarona Rasulullah SAW an nunzila nasa manazilahum. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita itu memposisikan manusia itu sesuai dengan posisinya. Kalau ulama ya posisikan mereka itu sebagai ulama, jangan malah dibalik. Kalau orang awam kita posisikan mereka sebagai orang awam. Semua sudah sesuai porsinya. Oleh karena itu nasihat saya kepada para panjenengan-panjenengan mungkin yang mendengarkan pelajaran ini, yang mendengarkan taklim ini, dan juga yang mungkin akan mendengarkan juga, ya mohon untuk kita itu lebih bijak di zaman yang sekarang ini, yang mana zaman ini sudah dengan majunya teknologi, mudahnya seseorang itu men-share sesuatu di sosial media, itu akan menyebabkan, apalagi tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa dipelajari, tanpa ada duduk masalahnya dahulu, kemudian main asal langsung menghujat sana sini, nggak sesuai porsinya. Ya orang nggak pernah belajar agama berbicara soal agama, itu yang sekarang kita itu ada di zaman seperti ini tuh. Ya keadaannya sangat memprihatinkan, keadaan manusia di zaman sekarang itu. Soalnya sudah di luar porsinya, berbicara di luar porsinya. Ya kalau mengenai hukum, maka serahkan kepada ulama. Ulama mereka tugasnya mengajar. Mereka mengarahkan umat kepada sesuatu yang benar. Oh ini benar, oh ini salah. Maka orang awam tinggal menuruti apa kata ulama. Jangan malah mengoreksi ulama. Oh ini pokoknya nggak sesuai hawa nafsu mereka. Oh ini apa ini, ulama ini nggak sesuai dengan kebiasaan kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak usah diikutin. Padahal ulama tersebut lurus, orang alim, istiqomah. Nah, tapi kalau ada ulama yang ada, ya kalau misal kita anggaplah ada ulama ya, walaupun sebenarnya nggak pantas dikatakan ulama, ada ustadz, kiai, ataupun yang nyeleneh, nah dia itu nggak punya basic agama sekalipun, lantas kemudian karena pendapat dia sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita ikutin. Enggak seperti itu. Ya, itu namanya kita mengikuti agama, kita beragama sesuai hawa nafsu kita. Padahal agama itu sudah ada undang-undangnya, ada rambu-rambunya tersendiri. Bagaimana caranya memutuskan suatu hukum. Nah, para ulama juga tidak mengeluarkan fatwa kecuali karena mereka juga sudah mempelajari Al-Quran dan hadis. Mereka menelusuri dulu apa dalilnya di Al-Quran, apa dalilnya di hadis, kemudian pendapat ulama-ulama salaf tentang hadis ini bagaimana, kemudian akhirnya menyimpulkanlah suatu hukum. Nah, ini maaf pembahasan saya melebar kemana-mana, tapi ini semuanya berhubungan dengan hadis ini, yaitu amarona Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita, sekali lagi ini perintah untuk kita itu memposisikan manusia itu, memperlakukan manusia itu sesuai dengan manazilahum, sesuai dengan derajat dan level mereka. Kalau dia adalah seorang alim, kita perlakukan layaknya dia orang alim, layaknya dia ulama yang dihormatin. Nah, tapi kalau dia orang ahlul Quran, orangnya istiqomah di dalam mengamalkan Al-Quran dan juga hafal Al-Quran, dan dia tidak terlalu berlebihan, tidak ekstremis di dalam mengamalkan, di dalam menafsiri Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dia juga termasuk yang istiqomah setiap harinya kesibukannya sama Al-Quran, dan dia juga termasuk yang tidak lama banget meninggalkan Al-Quran, maka orang tersebut harus kita muliakan, kita posisikan sesuai tempatnya. Kalau orang awam, ya kita sesuaikan dengan orang awam. Orang awam, mereka kita hormatin, kita hargain. Tapi kita menghormati orang awam tidak sama ketika kita memperlakukan orang
ulama. Ya, artinya kita memperlakukan orang awam tidak sama kita memperlakukan ulama gitu. Ya, seperti itu. Itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan. Ya, Sunan Abu Dawud, kitab beliau. Wal Bazzar fi musnadihi, dan di dalam Musnad Al-Bazzar. Qala Al-Hakim Abu Abdillah fi Ulumil Hadis. Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah berkata di dalam Ulumul Hadis, huwa hadisun sahih. Hadis ini termasuk derajatnya hadis sahih. Hadis yang derajatnya itu paling tinggi. Ya, artinya kita tidak boleh meragukan lagi hadis tersebut. Sekali lagi, kita menghukumi suatu hukum bukan atas dasar nafsu kita, akan tetapi sesuai dengan syariat, sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh agama kita, bukan menurut hawa nafsu kita. Dan hadis ini itu adalah hadis sahih, diriwayatkan langsung, maksudnya hadis sahih diriwayatkan dengan riwayat yang sangat kuat. Artinya kita nggak usah meragukan hadis ini benar atau tidak. Masalahnya ya kita kembali lagi, ada sekelompok orang di zaman sekarang, karena hadis ini tidak sesuai dengan ajaran mereka, karena hadis ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka walaupun hadis ini sahih, sanadnya benar, derajatnya bagus, derajatnya kuat, ya. Jadi hadisnya itu pokoknya silsilahnya kuat, maka kemudian karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka mengatakan hadis tersebut palsu. Hadis tersebut nggak begini, ya. Jadi agama sesuai hawa nafsu. Ya, jadi insya Allah kita selesaikan di sini dengan satu hadis ini, hadis yang sangat penting sekali di dalam bab ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini bermanfaat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.